Berita penting. Laporan menunjukkan bahwa Tiga saudari IU dibesarkan hanya oleh ayah mereka. kini mereka sukses besar di militer, bisnis, dan dunia hiburan. Dan sangat dipuji banyak orang untuk membalas jasa ayah mereka atas perawatan dan pengasuhan bertahun-tahun. Ketiga saudari ini akan mengundang kaum elit Pelabuhan Permata untuk merayakan ulang tahun ke-50-nya. Kami pulang untuk merayakan ulang tahun ke-50 ayah. Ayo pergi. Hari ini, ketiga saudari pulang dengan penuh kejayaan. Anak-anak ini berbakti dan sukses. Siapapun yang menjadi ayah mereka adalah pria yang sangat beruntung. Dia adalah kepala keluarga terkemuka, bukan mungkin salah satu dari kita penjual sayur. Kan? Benar. Kan? Tuan Tana. Bunga-bunga ini? Apa? Sesuai perintah Anda, hadiah penobatan untuk ketiga nona muda sudah siap. Ini adalah mandat Empirean. Dengan ini, nona tertua bisa memerintah sejuta pasukan. Ini adalah kontrak 10 tahun dengan grup puncak. Ini akan membantu nona kedua menjadi orang terkaya di Kekaisaran Emas. Ini adalah penghargaan pertunjukan terbaik dari Festival Film Aurelian. Ini akan membantu nona ketiga menjadi aktris terbaik Kekaisaran Emas yang paling dicari. Hadiah penobatan ini akan diserahkan kepada mereka besok di pesta ulang tahun Anda. Ini akan membantu mereka mencapai puncak. Ketiga gadis ini bukan yang paling berbakat, tapi mereka punya hati yang baik, dan mereka tahu cara bersyukur. Sebagai ayah mereka, jika saya bisa membantu mereka mencapai puncak masing-masing di babak terakhir ini, maka saya bisa tenang. Tuanku, Anda kembali dari medan perang dengan luka parah, lalu Anda mempertaruhkan nyawa menerobos api itu untuk menyelamatkan mereka. Punggung Anda hancur tertimpa balok yang jatuh dalam kebakaran itu, dan punggung Anda terbakar. Katakan padaku, apakah itu Sepadon? Nyonya Serapina hilang dalam kebakaran saat itu. Saya tidak tega melihat tragedi seperti itu terjadi lagi. Selama gadis-gadis ini sekarang sehat dan selamat. Luka kecil apa ini? Anda diam-diam membantu mereka mencapai posisi mereka selama ini, dan Anda benar-benar tidak berencana memberitahu mereka tentang semua ini? Saya berencana untuk memberitahu mereka segalanya di pesta ulang tahun besok. Lalu, saya bisa menikmati masa pensiun dengan tenang, dan menunggu untuk menggendong cucu-cucu saya. Haha. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-50 ayah. Kali ini, saya sudah menyiapkan bunga salju Himalaya terbaik. Ngomong-ngomong, saya baru mendapat kabar. Besok, Marsekal Linden dari Suaka Empirean akan menghadiri pesta ayah secara pribadi. Dan mengenujurkan kepada kami tiga hadiah penabatnagung. Dan penguasa Suaka Empirean yang sulit ditemui juga akan hadir secara pribadi. Bagus, dengan dukungan penguasa Suaka, kami bertiga akan langsung melesat ke puncak mulai sekarang. Kalau begitu, ayah pasti akan lebih bahagia lagi. Ayo, pulang. Ayah pasti sangat khawatir. Ayo. Putri-putriku, ibu dan ayah akhirnya menemukan kalian. ATA. Anak-anakku, kami adalah orang tua kandungmu. Benar. Dulu, kamu semua berada di rumah sakit itu bersama. Kami hanya turun ke bawah untuk membeli susu formula. Penculik itu membakar rumah sakit, dan dia mencuri kamu dari kami. Apa yang kamu bicarakan? Berani-berani kamu menjelekkan ayahku? Kamu mau mati? Aku tahu kamu tidak percaya kami. Kata-kata bukan bukti. Tetapi kamu harus menghadapi fakta. Laura, laporan ini tampak asli. Para prajurit, selidiki ini sampai tuntas. Oh, putriku, kamu tidak tahu apa yang aku alami selama bertahun-tahun ini. Anak-anak, Aku tahu kamu tidak bisa percaya sekarang. Silakan, lihat ini.
Dia adalah penculik keji. Dia bukan ayah kandungmu. Dia tidak hanya mencuri kamu. Dia membuat kamu menyebut pencuri itu, ayah, selama lebih dari 20 tahun. Ini membuat hati kami hancur. Lapor, Jenderal, dari apa yang kami temukan sejauh ini, Arthur memang orang yang mengambil kamu dari rumah sakit tahun itu. Aku tidak percaya dia telah berbohong kepada aku selama 25 tahun. Untuk membalas kebaikan ayah kami, Kami 3 bersaudara akan mengundang kaum elit Pelabuhan Permata ke perayaan ulang tahun ke-50 ayah kami. Kamu lihat, itu adalah 3 anak sakit-sakitan dari dulu. Sekarang mereka kaya dan terkenal. Status mereka itu adalah sesuatu yang keluarga kami tidak pernah bisa mencapai seumur hidup. Kami harus mendapatkan mereka kembali. benar, semua yang mereka capai harus menjadi milik kami. Ya. Jika kami akan menjadi lintah darat mereka, maka kami harus melakukan apapun yang diperlukan. Putri-putri, selama bertahun-tahun kalian pergi, aku sudah mengumpulkan aset ratusan juta untuk kalian. Jika kalian mau kembali, semuanya untuk kalian. Aku tahu kalian sudah menghabiskan 25 tahun dengan pria ini dan punya perasaan padanya. Tetapi jika kalian tidak mau kembali, kami akan menghormati pilihan kalian. Ya, tapi kalian harus paham, pria itu hanya melihat kalian sebagai alat untuk dia manfaatkan. Kamilah keluarga kalian yang sebenarnya. Lihat saja ayahmu, rambutnya sudah memutih. Dan ibumu menangis hingga matanya bengkak karena kalian. Selama bertahun-tahun kami mencari kalian, telah membuat kami sangat letih. Kamilah yang benar-benar mencintai kalian. Dia tidak layak menjadi ayah kami, dan kami malah merencanakan pesta ulang tahun untuknya. Kalian buta. Dia telah memecah belah keluarga kita selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah music hero. Aku akan menyelesaikan urusan ini dengannya sekarang juga. Hei, putri-putri, jangan kalian berani bertindak gegabah. Pria itu mungkin terlihat jujur di permukaan, tapi dia kejam di dalamnya. Bagaimana jika dia malah menyalahkan kalian? Itu bisa menghancurkan masa depan kalian. Benar, kami tidak ingin melihat kalian menderita lagi. Tepat sekali. Besok, semua elit kota akan hadir. Marsekal Linden dan Tuan Agung sendiri akan menghadiri ulang tahunnya yang ke-50. Tidak hanya akan kami selenggarakan, kami akan memberinya hadiah mewah, dan menjadikannya acara terbesar yang pernah ada. Selamat datang, terima kasih. Ayo masuk. Hey, Tuan Wallace, Anda datang juga. Nyonya Wallace. Hey, Kami sangat iri pada Anda. Ketiga putri Anda semuanya luar biasa. Anda akhirnya sukses besar. hahaha. Kudengar ketiga bersaudari itu bahkan menarik perhatian yang mulia dari Suaka Empirin. Masa depan mereka tak terbatas. Itu semua hasil kerja keras mereka sendiri. Mereka yang berusaha untuk semuanya. Haha. Ayo masuk, silakan duduklah. Oak, Anda silakan bergaul dulu. Baik. Ayo masuk. Semuanya, silakan cari tempat duduk masing-masing. Anak-anak, selama 25 tahun, aku mendukung kalian dari belakang layar. Hari ini, aku akan membantu kalian mengambil langkah terakhir. Agar mulai sekarang, kalian akan melesat ke langit. Anak-anak, kalian semua sudah pulang? Astaga, lihat kalian, kurus semua. Pasti kalian mengalami hal yang sangat berat di luar. Ayo, mari kita siap-siap untuk makan. kami bikin datang untuk makan. Kami datang dengan hadiah kecil untukmu. Hadiah apa yang kalian berikan untuk ayah? Asalkan kalian senang dan aman. Ayah sudah senang. Hahaha. Hadiah ini, kamu harus menerimanya, suka atau tidak suka. Ya ampun, mereka memberikan hadiah pemakaman di pesta ulang tahun. Dan ini ulang tahun ke-50 ayah mereka. Laura, apa maksudmu dengan ini? Jangan cepat-cepat, itu yang pertama. Ini yang kedua. Perjanjian pemutusan hubungan ayah anak. Kenapa? Kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu lebih baik daripada kami semua. Saya sarankan sebelum hari penghakimanmu tiba, tanda tangani ini, dan ceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi 25 tahun lalu. Atau kami tidak akan menahan diri. 25 tahun lalu. Kalian semua tahu tentang asal-usulmu? Ya,
25 tahun lalu, rumah sakit tempat kalian berada terbakar. Aku masuk ke dalam api dan menyelamatkan kalian. Sudah cukup dengan kebohonganmu. Semua itu bohong. Kamu mencuri kami dan menjauhkan kami dari orang tua kami yang sebenarnya selama 25 tahun. Mencuri? Tidak. Kalian adalah darah dagingku sendiri. Hapus ekspresi menjijikan itu dari wajahmu. Hari ini, kami tidak akan memberi kamu kesempatan untuk berdebat. Tujuh dosa. Kami sudah kasih kamu kesempatan untuk mengaku, tapi kamu sia-siakan. Kalau begitu, bayarkan semua orang tahu kejahatan kejimu, Arthur. Kamu yang nyulut api dan menculik anak-anak. Itu dosa pertamamu. Kamu memanfaatkan yang lemah dan menghancurkan keluarga. Itu dosa kedua. Kamu mencuri identitas dan menipu dunia. Itu dosa ketiga. Dosa keempat, tak ada penyesalan. Dosa kelima, memalukan di usia tua. Dosa keenam, hati lebih hitam dari ular. Dosa ketujuh, kejahatan yang sempurna. Masing-masing dari ketujuh dosa ini saja sudah cukup untuk membunuhmu 100 kali. Dengan ketujuh-tujuhnya berkumpul, kejahatanmu tak bisa dimaafkan. Kalian pasti salah paham tentang ayah kalian. Aku bukan orang seperti itu. Masih nggak mau bertobat? Masih nggak mau mengaku bersalah? Baiklah, maka hari ini kami akan menghancurkanmu. Arthur, kamu ingat mereka? Mereka. Aduh, seberapa parah tanganmu? Tolong, ada yang bantu. Selamatkan anakku sekarang. Tolong. Cukup, jangan coba-coba lagi. Lagi pula dia sakit-sakitan. Biarkan api membakarnya. Lagi pula kita nggak punya uang untuk berobat. Kalau mati, ya mati. Lihat, apinya menyebar. Lari. Wah. Adalah orang tua kandungmu? Betul. Sekarang keluarga kami sudah bersatu kembali. Pengkilik. Melihat mereka pasti bikin kamu takut. Ya? Takut. Aku nggak salah apa-apa selama ini. Kenapa harus takut? Mereka meninggalkan kalian dalam api 25 tahun lalu. Aku yang selamatkan dan besarkan kalian. Kamu, jangan memutarbalikkan fakta. Jangan kira putri-putri kesayanganku nggak berani membunuhmu. Betul. Kamu pembakar terkutuk. Pengkilik. Sekarang aku ngerti maksudmu. Kalian cuma lihat kesuksesan mereka dan mau jadi lintah darat. Biar ku kasih tahu, selama aku masih ada, kalian gak akan berhasil. Beraninya kamu memfitnah orang tuaku. Kamu masih belum paham? Mereka memanfaatkanmu. Apa kamu tidak tahu seperti apa ayahmu yang sebenarnya? Kami tahu persis. Kamu tidak lain adalah seorang penculik. Kamu membesarkan kami hanya agar suatu hari nanti kami bisa membuat nama untuk diri kami sendiri, agar penjual sayur rendahan sepertimu bisa menumpang kesuksesan kami. Apa yang ayah katakan? Kamu tidak percaya sedikitpun. Tapi apa yang mereka katakan? Kamu anggap sebagai kebenaran mutlak. Kakak, demi hubungan ayah dan putri kami selama 25 tahun ini. Hari ini, kamu minta maaf padaku. Dan ayah akan memaafkanmu kali ini. Beijing, apa kamu gila? Mengapa putri-putriku harus minta maaf padamu? Karena ayah yang membesarkan mereka dengan susah payah. Karena semua yang mereka miliki sekarang berasal dari ayah. Keterlaluan. Aku, Laura, menjadi Marsekal Agung di usia 25 tahun, dengan pencapaian yang tak terhitung. Dan sekarang aku telah mendapatkan perkenan yang mulia dari Suaka Empirean. Kamu bilang semua ini berasal darimu? Apa otakmu kemasukan ke lidah? Aku, Megan, membangun kerajaan bisnis dari nol, membawa grupku menjadi konglomerat teratas 8 prefektur, dan sekarang juga disukai oleh Yang Mulia. Segera mencapai puncak prestasi kami sebesar ini, dan kamu berani mengklaimnya? Jadi, di dalam hatimu, begini pandanganmu tentang ayah. Memangnya kenapa? Lihat tanganmu yang hitam dan kasar itu, dan bekas luka yang memalukan di wajahmu, serta pakaian compang-camping yang kamu kenakan ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam sampai luar,
Bagian mana dari dirimu yang pantas menjadi ayah dari 3 orang jenius seperti kami? Masih mau pura-pura menyedihkan? Bukannya cuma untuk uang? Ini $1 juta. Ini seharusnya cukup untuk menutupi semua yang kamu habiskan untuk kami selama bertahun-tahun. Untuk sisanya, anggap saja sebagai uang untuk pemakamanmu. Ini foto keluarga yang kamu minta. Setiap kali aku melihatnya, aku teringat wajahmu yang buruk dan penuh tipu daya. Aku jadi merasa jijik. Dan Liontin Jayak ini, kamu bilang ini untuk melindungi kami. Sekarang melihatnya, semua itu bohong. Aku, Megan, memutuskan semua hubungan dengan Arthur, sekali untuk selamanya. Mulai sekarang, kita adalah musuh. Sampai hari kita... Kami 3 bersaudara memutuskan semua hubungan dengan Arthur. Mulai hari ini, kita adalah musuh. Sampai napas terakhir kami. Aku selalu berharap suatu hari kamu akan menemukan orang tua asli kamu dan hidup bahagia. Tapi aku tidak pernah membayangkan 3 putri yang aku besarkan. Semua akan menjadi orang tak tahu berterima kasih seperti ini. Dan aku tidak pernah bermimpi hubungan kita akan berakhir seperti ini. Baiklah, sempurna. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan pergi. Hanya, jangan sampai kamu menyesal. Berhenti. Masih mau apa lagi? Kau sudah menahan kami selama bertahun-tahun, dan apapun yang kau lakukan sekarang takkan bisa menebusnya. Kau akan berlutut di hadapan kami, dan bersujud kepada kami dan orang tua kami, sampai kami puas. Apa? Kau mau aku bersujud kepada mereka? Kau menghancurkan keluarga kami. Berlutut dan bersujud adalah hal paling minimal yang bisa kau lakukan. Aku membesarkan kalian selama 25 tahun, dan sekarang kalian menuntutku untuk berlutut dan bersujud kepada mereka? Kurang ajar sekali. Tidakkah kau takut akan hukuman dari langit? Yang kurang ajar itu kau. Penjaga, bawa penculik ini pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau bajingan tua. Hari ini, kau akan berlutut mau tidak mau. Aku bilang berlutut. Ayah, kalau aku sudah besar, aku akan jadi panglima perang dan melindungi ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, kalau aku sudah besar, aku akan cari banyak uang dan merawat ayah. Wah, kamu juga hebat. Ayah, aku juga. Baik, baik, baik. Ayah, kami ingin jadi anak ayah selamanya. Oh, kita akan bersama selamanya. Haha. Dia berlutut. Hah? Sudah sepantasnya. Inilah putri-putri yang kubesarkan. Yang kubesarkan dengan tanganku sendiri. Putri-putriku tersayang, Suaka Empyrean mengutamakan karakter moral di atas segalanya. Dibesarkan oleh bajingan ini, adalah noda yang tak akan pernah bisa kalian hapus. Hanya dengan membunuhnya kalian bisa membuktikan diri sekarang. 3 hadiah penobatan dari Suaka Empyrean hampir tiba. Bayar hutang yang kalian tanggung pada kami, orang tua sejati kalian. Banadia. Dan tunjukkan tekad kalian kepada Suaka Empyrean. Arthur, apa yang telah kamu lakukan tak bisa dibatalkan dengan sedikit merengek. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hari ini, kamu mendapat satu kesempatan untuk menebus, dengan mengambil nyawa sendiri.
kami akan mengusung peti matimu dan menguburmu. Dan akhirnya mengakhiri dendam 25 tahun ini. Katakan lagi. Lalu apa jika aku mengucapnya 10.000 kali? Hari ini, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah mati. Segala yang pernah kamu berikan pada kami. Kami bisa mengembalikan semuanya padamu. Namun tindakan penebusan ini hari ini, kamu harus melakukannya. Baik. Jadi ini putri-putri baik yang aku besarkan dengan tangan sendiri. Kalian menamparku, memaksa aku berlutut. Aku bisa mengatakan pada diri sendiri kalian tidak dalam pikiran yang benar. Tersesat oleh orang lain. Namun aku tak pernah membayangkan kalian bisa begitu tak berperasaan hingga menuntut kematianku. Sungguh sempurna. Hari ini, aku ingin membantumu mencapai puncak untuk berdiri di titik tertinggi. Tapi kau bahkan tidak pantas disebut manusia. Apalagi semua kekuatan dan kekayaan yang kau miliki sekarang. Kalau memang begitu, maka akan kuberikan padamu apa yang pantas kau dapatkan. Linden, dengarkan. 3 putri Liu itu buta dan bodoh. Binatang berbila domba. Sama sekali tidak layak disebut putri. Aku perintahkan kau untuk mengambil kembali hadiah penobatan mereka. Ambil kembali semua yang mereka miliki. Kurang ajar. Dari cara bicaramu, APA maksudmu kau yang memberi kami hadiah penobatan kami? Hah, ITU benar-benar tidak masuk akal. hadiah penobatan itu adalah harta tak ternilai dari Yang Mulia Swaka Empirean. Berani-beraninya seorang penjual sayur rendahan sepertimu membuka mulut? Apa yang dia omongkan? Hari ini, kami akan ubah acara penerimaan hadiah ini menjadi pemakaman untuk si penculik ini. Madeline. Utusan Swaka Empirean telah tiba dengan 3 hadiah penobatan. Laura, Megan, apakah hadiah kita benar-benar ada di sini? Wow, ini benar-benar 3 hadiah penobatan agung. Maka kesuksesan putri-putri kita sudah dijamin, bukan? Maka kita juga akan menggapai kejayaan, benar? Tepat. Utusan Agung Harun telah membawa hadiah-hadiah. Mari kita lihat bagaimana kamu, seorang penjual sayur biasa, bisa mungkin menyembunyikan kebohongan besar ini. Jika kamu tidak bisa menyembunyikannya, kamu harus mati. Selamat, 3 wanita muda ini akan mencapai kejayaan mulai sekarang. Arthur, bukankah kamu bilang kamu yang mengirim hadiah-hadiah ini? Maka katakan kepada utusan Agung Harun untuk mengambil hadiah-hadiah ini kembali. Kakak. Hadiah penobatan telah datang. Mulai sekarang, kami akan berada di puncak bidang masing-masing. Pertama, mari kita terima hadiah-hadiah ini. Lalu kita bisa menghadapi penculik ini. Utusan Agung Harun. Kami 3 bersaudara sudah siap. Kamu boleh menyampaikan hadiah penobatan sekarang. Apa kalian semua berdiri di sekitar untuk apa? Bukankah kalian mendengar apa yang dikatakan saudara perempuan tertua saya? Cepat dan bawakan saya hadiah penobatan. Tanpa perintah saya, kamu tidak akan menerima hadiah-hadiah ini. Sedangkan untuk kursi di atas semua lainnya, kamu pasti tidak akan duduk di atasnya. APA. Arthur, kamu benar-benar mulai pikun karena usia tua. Kamu baru saja berani mengatakan akan mengambil kembali mandat penobatan kita. Dan sekarang, di depan utusan Agung Harun, kamu berani mengucapkan omong kosong seperti itu? Benarkah? Beritahu utusan Agung Harun. Utusan Agung Harun, penculik ini dengan tidak tahu malu membual, dan secara terbuka menantang otoritas Swaka Empirean. Diam. Utusan Agung Harun. Kami 3 bersaudari ada di sini. Lalu kenapa kamu berdiri di sana? Laura, utusan Agung Harun mungkin ingin menyelesaikan penculik ini pertama, dan kemudian memberikan hadiah kepada kami. Mari kita tunggu saja. Utusan Agung Harun memberi hormat kepada Yang Mulia. 3 hadiah telah tiba. Silakan ambil kembali, Yang Mulia. Silakan ambil kembali. Apakah dia benar-benar mengirim 3 hadiah besar ini? Apakah dia benar-benar Yang Mulia dari Swaka Empirean? Ada apa? Mungkinkah si penculik ini benar-benar berkata jujur? Laura, kita harus bagaimana? Panic APA, dia cuma menyewa aktor untuk menakut-nakuti kita. Dan yang dia sebut hadiah penobatan itu, cuma alat peraga murahan yang dia temukan di tempat sampah. Arthur, tak kusangka orang udik sepertimu bisa begitu liciknya. Haruskah aku memanggilmu Tuan Agung sekarang? Terima kasih telah memberikanku pangkat jenderal. Betul, kesuksesanmu hari ini semua berkat dukunganku di belakang layar. Omong kosong.
Kesuksesanku hari ini, semua hasil kerja kerasku sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mengklaim itu? Sejak kecil kamu lemah dan sering sakit, tanpa dasar apapun. Mimpimu menjadi panglima perang cuma hayalan. Akulah yang berkelana kemana-mana, menemukan obat dewa untuk menyembuhkanmu, dan mengundang 3 Grandmaster untuk mengajarimu ilmu bela diri. Baru setelah itu kamu berhak berdiri di medan perang. Bagaimana dia tahu guru-guruku adalah para Grandmaster? Tanpa itu, menurutmu kemampuan amatiranmu bisa menaklukkan 8 negara, merebut kembali wilayah perbatasan, dan mendapatkan mandat Empyrean? Ini benar-benar mandat Empirin. Itu benar-benar roh Empirin. Arthur, apa maksud pertunjukan Castle ini? Jangan bilang kau mau bilang. Bahkan jabatan presiden ini juga kau yang kasih ke aku? Megan, kau sudah menaklukkan dunia bisnis, menguasai semua kekuatan finansial itu. Kau pikir kau melakukannya sendiri? Salah besar. Tanpa perintahku, mengapa semua orang penting dan anak kaya itu mau tunduk dan merangkap padamu? Dan mengapa keluarga Santoso Kota Puncak mau menyerahkan kontrak senilai 10 tahun padamu? Bagaimana kau tahu tentang kontrak dari keluarga Santoso Kota Puncak? Dan kau, semua kekuatan, kekayaan, dan status yang kau miliki. Aku yang memberikannya semua padamu. Bisa bertemu saya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Tanpa perlindungan saya, kamu hanya semut di dunia yang luas ini. Seperti jerami yang tak berharga. Seperti tanah yang rendah. Berani-berani kamu. Jangan berpikir hanya karena kamu punya informasi tentang kami, kamu bisa bicara nonsense di sini. Kami bertiga berhasil karena talenta luar biasa kami sendiri dan kerja keras, tidak karena sampah seperti kamu. Sebagai anak-anak, kamu mungkin kurang talenta dan ambisi, kekuatan dan pengaruh. Tetapi kamu tidak tahu berterima kasih. Namun, setiap dari kamu membalas kebaikan saya menyelamatkan hidupmu dan membesarkan kamu dengan pengkhianatan. Sekarang kamu bahkan memutarbalikkan fakta dan mengacaukan benar dan salah. Semua yang kamu punya akan berhenti ada. Arthur, kalau kamu memang punya kemampuan, maka buat konglomerat top tier saya bangkrut. Dalam kasus itu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan membuat saham grup bintang jatuh limit daun dalam 1 menit. CK, Bapak Tua, grup bintang saya sudah mendapat dukungan dari Suaka Empyrean. Dengan aset di seluruh dunia, bahkan punya kontrak 10 tahun dengan keluarga Santoso Kota Puncak. Kamu pikir sedikit akting dan 1 telepon bisa menggoyang asetku? Berhenti berakting menyedihkan, dan pulang tidur lagi. 30 detik. Ada apa? Sekretaris Wulan, grup kita tiba-tiba diserang oleh banyak pihak. Harga sahamnya sudah anjlok ke 20 sen. Kalau begini terus, perdagangan akan segera dihentikan. Dan kerugian grup bisa lebih dari ratusan juta. APA. Megan, kayaknya dia benar-benar sudah gila. Dia benar-benar terperangkap dalam hayalannya sendiri. Kenapa kita tidak hentikan saja dia sekarang? Dan beri dia pelajaran karena mulutnya sembarangan. Berani-beraninya dia menghina konglomeratku. Cuma menghentikannya saja sudah terlalu ringan. Aku akan buat dia ingin mati, tapi tidak bisa mati. Hello. Hello, Presiden Buruk. Grup kita sedang diserang oleh pihak yang tidak dikenal. Sahamnya sudah turun batas bawah, dan kita sudah kehilangan ratusan juta. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin? Kok bisa begini? Laura, konglomeratku. Tenang, bisnis memang ada naik turunnya, itu wajar. Sahammu anjlok, tapi dia cuma nebak dengan beruntung kan? Betul, Megan. Ini pasti bagian dari rencananya. Dia cuma memanfaatkan kita untuk maju. Kalian semua sangat sombong. Apa kalian pikir bisnis kecil kalian membuatku terkesan? Arthur, permainan kecilmu sudah berakhir. Sekarang giliranku untuk menjatuhkanmu. Aku ingin lihat bagaimana rencanamu menjatuhkanku. Dengan kemampuan amatir yang menyedihkan itu, kau telah menghinaku berulang kali. Kau mencari mati. APA, bagaimana mungkin? dengan kekuatanmu yang menyedihkan itu, kau cuma bisa menghadapi prajurit-prajurit rendahan. Kau masih ingin mempertahankan gelar Marsekal Agung Suaka Empyrean. Mimpi. Baiklah, kalau begitu, buka matamu dan lihat. Akan kubuktikan apakah aku pantas menyandang gelar Marsekal Agung ini. Apa ini?
Bagaimana mungkin? Pedang api Phoenixku ditempa selama 10 tahun dari besi meteor dan api suci ekstremis. Hingga sempurna. Tapi hancur hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Bila penguasa itu lurus, pedang akan selalu berada di sisinya. Bila penguasa itu bengkok, aura pedangnya akan sirna. Laura, kau tak punya kebajikan dan kelurusan hati. Kau tidak pantas memiliki pedang api Phoenix ini. Laura, kau tak punya kebajikan, tak punya kehormatan. Kau tak layak memegang pedang API Phoenix. Omong kosong. Apa kau mencoba menakuti putriku? Jadi kau sembunyikan sekre diam-diam? Aku akan memukulmu sampai mati. Kau idiot. Ibu. Kau, baik tenang, kebajikan dan kebenaran. Tapi kau sama seperti ketiga putrimu. Semua dan tak tahu malu. Berasal dari setaken yang sama. Kau rakyat jelata kotor. Berani-beraninya kau memukul istriku. Aku akan membunuhmu. Jika ada di antara kalian yang berani berkata sepeda kata lagi, kalian akan berakhir seperti dia. Itu hanya sedikit contoh dari apa yang bisa kulakukan. Sekarang lihat dengan jelas. Siapa yang selama ini menopang kalian? Kitaskan hibangan dengan kedua orang tua munafik ini. Dan aku akan menerimamu kembali. Dan mengembalikanmu ke puncak. Kamu, penculik. Tidak hanya kamu berkomplot melawan putri-putri saya, juga mencoba memecah belah kami. Aduh. Putri-putri saya. Kamu tidak boleh percaya seperti kata apa yang dia katakan. Kami bisa menanggung kerugian kecilmu ini. Betul. Selama Yang Mulia dari Suaka Empyrean mengenali kamu, tidak peduli siapa yang datang, posisi kamu akan tak tergoyahkan. Laura, semua itu hanya dia yang sedang berakting. Ini tidak membuktikan apa-apa. Kami akhirnya bertemu kembali dengan orang tua kandung kami. Kami tidak bisa berbalik melawan mereka hanya karena cerita sepihaknya. Dan dia berani mengharapkan kembalinya kami ke kejayaan, dia harus melihat dirinya sendiri dulu. Wanita bodoh, kamu lihat? Tak ada yang percaya apa yang kamu katakan. Aku memberi kamu kesempatan. Karena sudah begini, aku akan biarkan kamu menuai apa yang telah kamu tanam. Mulai sekarang, gelar Panglima Perang kamu, Laura Liu, dengan ini dicabut. Kamu dilarang permanen dari Suaka Empyrean. Grup bintang kamu akan dihancurkan. Empire kamu akan runtuh. Dan kamu akan dilarang dari dunia bisnis Kekaisaran Emas. Dan untuk kamu akan masuk blacklist permanen. Dan dilarang dari industri hiburan. Semua 3 prestasi kamu yang disebut-sebut akan hancur menjadi debu dalam 10 menit. Aku akan membuat kamu sadar bahwa tanpa aku, warna asli kamu akan terbongkar. Bagus, benar-benar luar biasa. Bodoh tua, mau kubawakan kaca, supaya kau bisa lihat wajah burukmu itu. Ngoceh untuk nutupi ketakutanmu? Lupakan kami bertiga menghadapi Tuan Agung sendiri malam ini. Hanya dengan kekuatan kami sendiri. Kami tak tertandingi di seluruh pelabuhan permata. Bahkan seluruh Kekaisaran Emas. Jangan-jangan, kau adalah Tuan Agung itu. Aku salah bicara tadi. Tidak perlu 10 menit. Hanya dalam 2 menit, kalian akan melihat ajal kalian. Terus apa kalau kontrak yang baru kau robek itu asli? Grup bintangku tetap konglomerat keuangan teratas di Kekaisaran Emas. Dan aku masih menikmati kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas. Begitukah? Aku sarankan kau telepon perusahaanmu dan tanya, berapa banyak uang yang tersisa di rekeningmu? Kau masih ngomong kosong. Arthur, apa aku terlalu lunak padamu? Penjaga, keluarkan dia dari sini. Nyonya Ayu, buruk sekali. Megan, Nyonya Ayu. Para pemegang saham secara kolektif menarik investasi mereka. Seluruh rantai pendanaan telah terputus. Semua aset perusahaan telah habis total. Kami bangkrut. Apa? Kamu bercanda? Apa ini benar? Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin semua asetku lenyap hanya dalam 2 menit? Kamu berkomplot dengannya untuk menipuku? Nyonya Ayu, meski kau beri aku keberanian 1000 orang, aku takkan berani berbohong padamu. Megan, benar kan? Perusahaanmu bangkrut, dan setelah likuidasi aset, kau masih berutang denda $10 juta pada keluarga Santoso Kota Puncak. Lunasi utangmu sekarang juga.
Kalian dua bajingan ini pasti menerima uang dari beberapa rakyat jelata. Makanya kalian mengoceh di sini, ya? Penjaga, seret kedua bajingan ini keluar dari sini. Mana semua orang? Perusahaanmu sudah bangkrut. Tentu saja tak ada yang mendengarkan perintahmu. Ini stempel resmi beneran. Megan, gajimu beneran hilang. Kenapa? Aku kehilangan segalanya? Bukan kuma kamu, yang hampir kehilangan segalanya. APA. Aku masuk daftar hitam? Sekarang kita nggak punya apa-apa. Ini akhirnya? Semuanya berakhir. Dia beneran memojokkan kita, Laura. Semua yang dia bilang itu benar. Kita beneran nggak punya apa-apa lagi. Kalau gitu dia beneran orang yang luar biasa itu. Omong kosong. Dia pasti bekerja sama dengan musuh kita, dan menyiapkan semua jebakan ini bersama. Itu bohong belaka. Tombak. Sepertinya mereka benar-benar ingin aku mati. Maddie. Sudah 25 tahun aku memberi makan kamu, dan itu saja yang kamu punya? Bagaimana orang tua bodoh ini begitu kuat? Jangan ragu, Laura. Bunuh dia. Bunuh dia, Laura. Bunuh dia sekarang. Terlalu lemah. Megan. Pedengku. Brengsek, aku akan membunuhmu. Tidak. Laura. Nyalakan api isyarat. Bunyikan lonceng, pukul genderang. Aku akan memanggil 100.000 pasukan dewa sekarang juga. Aku akan mencabik-cabikmu. Tidak perlu. Komandan Kekaisaran sudah tiba. Atas perintah Marsikal Agung, bunuh dia. Cepat. Kejar dia. Jenderal Laura bersalah atas pengkhianatan dan pengkhianatan. Karakter dia sangat buruk. Dia berani meninggalkan tugasnya. Dia telah mencoreng nama Marsikal Agung. Mulai saat ini, dia diusir dari Suaka Empirin. Tidak mungkin. Aku tidak mau percaya. Aku tidak percaya. Enneke, apa yang sedang terjadi? Sekarang aku paham. Dia pasti orang yang disuruh oleh orang tua bodoh itu, kan? Arthur, dengarkan. Aku sudah menghubungi Panglima Perang Helios. Dia akan datang segera. Begitu dia datang, dia akan menghancurkanmu. Putri, Panglima Perang Helios yang kamu bicarakan ini, kamu tidak bermaksud Panglima Perang berbalut emas dari Suaka Empirean, yang hanya berada di bawah Marsikal Linden, kan? Benar. Armor behemothku diberikan kepada aku oleh Panglima Perang Helios sendiri. Arthur, hari ini, tidak hanya kamu berani memalsukan hadiah penobatan yang diberikan Suaka Empirean kepada kami bertiga, tetapi kamu juga berani menyentuh kami. Kamu tidak hanya menentang Panglima Perang Helios. Kamu menentang seluruh Suaka Empirean. Yang menunggu kamu adalah penghapusan dari muka bumi. Helios, jenderal kecil di bawah komando Lanja itu, tidak bahkan layak untuk menekan aku. Siapa yang berani meremehkan aku? Helios? Marsikal Linden. Akhirnya kau datang. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Marsikal Linden. Hari ini, kami bertiga di sini menunggu untuk menerima hadiah penobatan yang mulia. Tapi bajingan tua ini ingin merusak segalanya. APA? Dia berani mengaku sebagai Tuan Suaka Empirean, dan bilang semua kesuksesan kami berkat dia. Dengan berkata begitu, bukankah dia terang-terangan menantang otoritas Suaka Empirean? Tidak hanya itu. Dia juga membakar dan mencuri putri-putri kami bertahun-tahun lalu. Sekarang kau sudah di sini. Kau harus membenarkan ini untukku. Bagaimana bisa ada orang jahat seperti itu di dunia ini? Panglima Perang memerintahkanmu berlutut dan bertobat. Kau berani menyuruh berlutut. Kau tidak layak. Beranin ya kau. Kau tahu siapa aku? Lalu apa kalau aku tahu? Lalu apa kalau aku tidak tahu? Mengapa aku harus peduli padamu? Serangga menyedihkan? Kau diambang kematian. Dan masih berani membual. Aku tidak pernah berniat berurusan dengan orang tak berarti sepertimu. Tapi hari ini, aku berdiri demi kehormatan Suaka Empirean. Kekuatan ilahi yang mulia. Tidak boleh diinjak-injak.
Kau sudah berada di bawah komando Linden untuk beberapa saat ini. Begitukah cara dia mengajarimu bertindak? Beraninya kau, Marsikal Linden adalah Tanggon Kanan yang mulia. Beraninya kau memanggilnya dengan namanya? Di seluruh kekaisaran Aurelian, adakah orang yang namanya tidak boleh kupanggil? Kau Semua tidak orang lebih di dari sini rakyat ini jelata. kaya Kayaknya atau kau berkuasa. bicara seperti itu. Keluarga Zhang dari Pelabuhan Permata. Memohon Panglima Perang Helios memimpin semua pasukan Pelabuhan Permata dan menghancurkan orang tua bodoh ini. Keluarga Zhao dari Pelabuhan Permata akan mengikuti Suaka Empirean dan menghancurkannya. Hancurkan dia. Hahaha. Kau Arthur, telah membuat semua orang marah. Kau Kau tidak lihat akan itu? keluar hidup-hidup. Suaka Empirean tidak pernah bermaksud menindas punya pilihan, selain karena semua orang dari momok ini. Penyaga, patahkan kakinya, Seret dia Kelua, lempar dia ke laut, dan buat dia lenyap selamanya. Linden, kuperintahkan kau segera ke sini dalam 2 menit. Kalau tidak, gelar marsikalmu akan dicabut. Ya, Pak. Lebih cepat lagi. 2 menit ke balai jamuan. Ya. Kalian punya 2 menit untuk meronta-ronta dalam hidup kalian yang menyedihkan. Hahaha. Arthur, masih mau pamer? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir satu telepon bisa memanggil Marsikal Linden? Marsikal Linden memang akan datang sendiri dalam 2 menit. Tapi dia bukan datang untuk membelamu, dia datang untuk menghukum matimu sendiri. oh begitu, Marsikal Linden sendiri. Kamu mati, bajingan. Si udik ini nggak tahu apa yang akan menimpanya. Syukurlah putriku punya akal untuk memutus semua hubungan denganmu. Kalau tidak, kami akan ikut terseret. 10 detik. Menghadapi maut dan masih tak menyesal. Penyaga, lakukan. Beraninya kau. Hidup tuanku. Arthur, Tuan Valerius ada di sini. Kau tamat. Ini adalah insiden Bima Sakti dari 3 saudari Ayu. Apa yang berisik sekali? Tuanku. Mohon, tuanku, tenangkan amarahmu. Ada sedikit masalah di pesta. Orang tua bodoh ini sedang membuat keributan di sini. Tapi, Tenang saja, aku akan urus dia sekarang juga, agar tidak mengganggumu. Marsikal Linden meminta kehadiranmu. Kalian bertiga biarkan rakyat jelata hina ini merusak acara. Hukuman apa yang pantas kalian terima? Marsikal Linden Mohan, Janggon Mara, kami akan usir dia sekarang juga. Kau bilang dia pengemis dan rakyat jelata? Tuanku, ini ayah angkatku yang jahat. Tapi tenang saja, kami sudah memutuskan hubungan dengannya. Lakukan apa saja yang kau mau padanya. Lonceng ini untuk apa? Ya, tentu saja, ini untuk pemakamannya. Tuanku, kau mungkin tidak sadar. Rakyat jelata busuk ini bersalah atas banyak dosa. 7 dosa yang terdaftar di sini menjelaskan semuanya. Sekarang aku mengerti. Tidak hanya kau tidak berterima kasih padanya, kau juga menyalahkannya karena mencuri darimu. Pada ulang tahunnya yang ke-50, kau memberinya lonceng kematian. Berharap dia mati. Langkah yang cerdik. Terima kasih atas pujiannya, tuanku. Kami akan terus berusaha dan memenuhi harapanmu. Memenuhi harapanku. Katamu, begitu saja? Sungguh buta, sungguh tidak tahu terima kasih. Binatang tak berpersen dan tak tahu terima kasih. Lebih buruk dari anjing dan babi. Kalian lupa semua kebaikan, dingin dan penuh pengkhianatan. Inilah hadiah agung untuk kalian bertiga. Tuanku, APA, apa maksud semua ini? Segala yang kalian miliki hari ini, bahkan nyawa kalian sendiri, diberikan oleh ayah angkat kalian. Dia memanjakan kalian, mencintai kalian, memberikan yang terbaik dalam segala hal. Namun kalian mendengarkan fitnah, menghinanya, dan menyakitinya, dan tak satu pun dari kalian membelanya. Kalian bertiga hanyalah orang-orang tak tahu berterima kasih. Tuanku, Anda, APA maksud Anda dengen ini? Sebelum Anda bahkan tiba, dia memalsukan hadiah dari Yang Mulia untuk 3 saudari Ayu, mengucapkan omong kosong yang keterlaluan, dan menunjukkan ketidakhormatan total terhadap Suaka Empirean. Dialah yang seharusnya Anda hukum. Apa kau mengajari aku cara melakukan pekerjaanku? Saya tidak berani. Saya tidak berani. Demi kehormatan Suaka Empirean, saya akan memberinya pelajaran berat sekarang juga. Saya akan segera membunuhnya. Kareza. Yang Pantasmati adalah kau. Tuanku.
Apa maksud Anda dengan itu? Kalian orang-orang bodoh yang buta. Pria yang terus kalian teriakkan untuk dibunuh, adalah orang yang paling terhormat di seluruh aula ini. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Dia hanya rakyat jelata. Yang bahkan tak pernah meninggalkan desanya. Satu-satunya alasan dia ada di hotel mewah ini hari ini, adalah karena kami bertiga. Bagaimana mungkin dia tamu terhormat? Benar. Statusnya 1000, tidak, 1.000.000 kali lebih mulia daripada gabungan kalian semua. Dengan kedudukan rendahmu, kalian tak berhak mengucapkan kata-kata lancang di hadapannya. Tuanku, katakan saja terus terang pada kami, siapa dia sebenarnya? Baik, akan kukatakan. Dia adalah ayah angkat kalian, Arthur. Identitas saya. Tidak untuk mereka ketahui. Baik. Arthur, orang-orang ini sudah melampaui batas, dan tidak punya rasa hormat. Saya bilang, habisi mereka semua. Keluarga mereka akan mengemis di jalanan selama beberapa generasi. Tamat. Bahkan Marsekalinden tunduk pada rakyat jelata ini. Saya sudah berurusan dengan orang yang jauh lebih tinggi dari saya kali ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan? Kita sudah tamat. Tamat. Aku tidak mau mengemis. Kamu bilang mengikuti putri, kita akan membawa kita kejayaan dan kekayaan. Sekarang kita tidak punya apa-apa, dan kita sudah tamat. Aku juga tidak mau hidup, atasi sendiri. Arthur, aku hanya mengakui mereka. Sisanya tidak ada hubungannya dengan aku. Hukum mereka saja. Ayah, ada apa dengan kamu? Bukannya kamu berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami? Kapan aku bilang itu? Kamu bilang itu? Tidak. Aku tidak pernah bilang itu. Tidak. Lihat, mereka tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Ya, benar, Arthur. Aku mengembalikan putri kamu kepada kamu. Mereka semua milik kamu. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu bilang kami adalah anak-anak kamu yang paling dicintai. Bahwa kamu akan meninggalkan kekayaan keluarga kepada aku. Ayolah, sekarang, kekayaan keluarga apa? Uang apa yang akan aku berikan kepada kamu? Kamu tidak layak menjadi orang tua. Kenapa mereka tidak digiring ke sini untuk diadili? Tuanku. Ampunilah kami, tuanku. Tuanku, mohon segera jatuhkan hukuman. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Tuanku, Kimahan, lepaskan saja aku. Arthur, jangan, tunggu. Arthur, lihatlah ketiga anak ini. Ambil saja mereka semua, asal kami diampuni. Putriku tersayang, tolonglah kami, putriku tersayang. Atas perintahku, Helios telah menghina tamu kehormatan Suaka Empirean. Sungguh keterlaluan. Mulai saat ini, pangkatnya dicabut, dan diusir dari pelabuhan permata seumur hidup. Tuanku, kumohon jangan. Sedangkan kalian, diputus dari semua industri, semua dukungan dicabut. Takkan ada yang mau bekerja sama dengan keluarga ini. Serat mereka semua pergi. Ya Tuhan, tuanku. Aduh. Tuanku. Kalau kami bertiga bersaudara ini melakukan kesalahan, mohon maafkan kami. Kamu siapa? Berani sekali mereka. Beraninya kau menanyakan identitas Arthur? Sedangkan siapa aku? Ketidak layak untuk tahu. Kalian bertiga. Dengan kebohongan dan ketulusan palsumu. Dan hati kalian yang tak tahu terima kasih. Kalian sendiri yang mengundang malapetaka ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalian pasti sudah berkomplot untuk menipu kami, memalsukan hadiah penobatan kami, menghancurkan reputasi kami, dan membuat orang tua kami sendiri mengusir kami. Dan sekarang kau berani berbohong kepada Suaka Empyrean? Kurang ajar. Keputusan untuk mengambil kembali hadiah kalian adalah milikku. Sedangkan untuk orang tua kalian, itu karena kalian tidak punya kekuasaan atau pengaruh, dan takut terkena imbas, sehingga mereka menyangkal kalian. Baiklah, dasar orang tua bodoh. Kau yang menghasut tuanmu. Menghancurkan masa depan kami, dan kau bahkan, kau. Berani beraninya kau. Dasar anak nakal tak tahu malu, kau ngomong sembarangan. Arthur, bayar aku yang urus mereka sekarang. Kalian bertiga, orang-orang tak tahu berterima kasih. Semua usaha Arthur untuk kalian sia-sia belaka. Sebagai hukuman, kalian akan kehilangan kemampuan bela diri kalian. Sebagai pelajaran untuk hari ini. Apa yang kalian tunggu? Linden, ayo kita pergi.
Kalian tidak akan kemana-mana. Jika kalian pergi, bagaimana dengan hadiah kami? Setelah semua ini, yang kalian pedulikan hanyalah 3 hadiah itu. Saat kalian berlutut di hadapanku. Itu juga untuk 3 hadiah itu. Benar, kan? Sudah selesai? Sekarang kita benar-benar hancur. Kau pikir apa yang kau lakukan hari ini bisa menghancurkan kami? Begitu kami bangkit kembali, kami akan membuat kalian terbakar di neraka. Tuan, Senua Pengkapayan Ketiga Putri telah dikabat dan orang tua mereka telah dihukum sesuai aturan. Saya tidak yakin bagaimana melanjutkannya dari sini. Lepaskan saja. Mereka sudah tidak punya apa-apa sekarang. Setelah ini, mereka seharusnya menyadari kesalahan mereka. Kirim perintahnya, suruh gubernur mendukung mereka lagi, agar mereka punya pijakan di Pelabuhan Permata, dan tidak hidup dalam kemiskinan total. Ani adalah belas kasihan terakhirku untuk ikatan ayah anak selama 25 tahun itu. Baik Tuan, apakah kita akan kembali ke villa sekarang? Tidak pulang ke rumah lama? Ya. Oh, mengerti. Saudari-saudari, aku baru saja dapat telepon dari Komando Sektor Utara. Ternyata kita belum kehilangan segalanya. Semua yang terjadi hari ini adalah skema yang direkayasa oleh bajingan tua Arthur dan Linden untuk menipu kita. Mereka berkomplot bersama Marsikal Linden. Bajingan tua Arthur itu ternyata berkomplot dengan Marsikal Linden. Tapi tetap saja, kita semua adalah yang terbaik di bidang masing-masing. Kalau dia tidak punya senjata, masa dia berani bicara seenaknya begitu? Dan mereka memang terluka. Betul. Cuma orang kecil seperti Linden. Pikir dia bisa menggagalkan semua kerja keras kita? Jangan harap. Sekarang aku paham. Yang Mulia Swaka Empirean sudah bertahun-tahun menyepi. Linden memanfaatkannya untuk bersekongkol dengan Arthur. Dan itu membuktikan mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Chloe, semua yang terjadi hari ini dilakukan oleh mereka menyamar sebagai Yang Mulia. Linden cuma tidak tahan melihat kita bersinar. Begitu kita sukses, posisinya terancam. Dan Arthur tahu kita akan meninggalkannya. Jadi dia sudah lebih dulu bersekongkol dengan Linden untuk melakukan hal busuk ini. Kalau begitu semuanya jelas. 2 orang itu benar-benar hina. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Dia menghina kita sedemikian rupa. Kita harus membuat mereka membayarnya. Baiklah, kakak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan Yang Mulia yang asli dan cepat. Dan mendapatkan kembali status kita yang sebenarnya. Tapi masalahnya, tidak ada dari kita yang pernah melihatnya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Aku baru dapat kabar. Dalam 3 hari, Yang Mulia Swaka Empirean akan mengadakan pesta kepulangan. Dia pasti akan hadir secara langsung. Sempurna. Setelah 20 tahun lamanya, sang sesepuh akhirnya kembali. Tapi masalahnya, bagaimana kita bisa mendapatkan undangan? Jangan khawatir, gadis-gadis. Saat di perbatasan, aku berteman dengan panglima perang terkenal. Dia akan membantu kita saat dibutuhkan. Laura, maksudmu Tong Ling, yang bekerja untuk Yang Mulia? Benar, undangan sederhana saja. Baginya bukan masalah sama sekali. Hebat, begitu kita dapat undangan itu, masuk ke balai jamuan, dan ceritakan pada Yang Mulia apa yang terjadi hari ini, kita bisa menangkap mereka sekaligus. Nyonya, aku akan tugaskan seseorang untuk menjagamu malam ini. Kamu sebaiknya pulang. Aku butuh waktu sendirian. Nyonya, kamu. Ya. Tak satu pun dari ketiga anak itu punya akal. Sial, Yang Mulia membesarkan mereka selama 25 tahun. Mereka adalah alasan dia untuk terus bertahan. Kini ketiganya sudah pergi. Apa yang harus dilakukan Yang Mulia sekarang? Pelin-pelin, jangan jatuh. Ayah, aku akan bantu ayah mencuci baju. Tentu saja, anakku sayang, sudah peduli sejak kecil. Bagus sekali. Ayah, kami juga akan bantu ayah mencuci baju. Oke,
Hebat, ayo, mari kita cuci bersama. Ayah, kenapa wajah ayah beda dengan kami? Ayah akan semakin tua, dan aku akan terlihat seperti ini. Ayah, aku nggak mau ayah jadi tua. Aku ingin bersama ayah selamanya. Oke, gimana kalau kita terus bersama selamanya? Oke, ayah, selamanya itu sampai kapan? Selamanya. Itu waktu yang amat sangat lama. Wah, itu hebat. Kami akan bersama ayah untuk waktu yang amat sangat lama. Pada akhirnya, aku sendirian. Udang ini, oh, baunya enak sekali. Mulai hari ini, suku-suku di utara dan seluruh kerajaan mereka, Berdasarkan dekret Kaisar Emas, saat perbatasan kita dalam bahaya besar, dia berhasil membalikkan keadaan, menghancurkan 8 kerajaan, dengan kemenangan tak tertandingi, dan mengamankan perdamaian abadi bagi Kekaisaran Emas. Dia dengan ini dianugerahi gelar Nyonya Serafina dari Kekaisaran Emas, dan dipersembahkan pedang cahaya suci. Hidup, Nyonya Serafina, hidup, Nyonya Serafina, hidup, Nyonya Serafina. Nyonya Serafina, ayah kandungmu telah ditemukan. Apa? Benarkah? Iya. Memang benar. Memang benar itu ayahku. Ayah, ayah, ayah. Ayah di sini. Hai, ayo, sandarkan diri pada ayah. Sudah, ayah bawakan kamu sup ayam, sayang. Setelah kamu menghabiskannya, demam pasti akan turun, ayah janji. Ini. Sudah 25 tahun. Ayah, bagaimana kabarmu? Investigasi kami mengungkapkan bahwa semua jejak ayahmu sengaja dihapus. Itulah sebabnya kami tidak menemukan satupun jejak. Tapi hari ini, berita mengejutkan, 3 saudari Ayu dari Pelabuhan Permata diculik dan dibesarkan oleh ayah mereka. Begitulah cara kami menemukan bahwa Tuan Liu ini adalah ayah kandungmu. Apa yang sebenarnya terjadi? 25 tahun yang lalu, ayahmu menyelamatkan 3 anak dari gedung yang terbakar, dan membesarkan mereka seperti anaknya sendiri. Tapi orang-orang tak tahu berterima kasih itu malah berbalik melawannya. Mereka memberinya lonceng kematian di perayaan ulang tahun ke-50-nya sendiri, membacakan 7 dosanya di depan umum, dan bahkan memaksanya untuk bunuh diri. Kalian bajingan. Bagaimana bisa ada monster tak berperasaan seperti itu di dunia ini? Mereka berani mempermalukan ayahku. Aku akan membuat mereka mati. Selamat tinggal, pasukan rakyat. Selamat tinggal, pasukan rakyat. Ayah gendong aku. Xiao, Ayah gendong aku. Xiao. Ayah, kok lama banget sih? Perutku sudah keroncongan nih. Maaf, Xiao. Ayah terlambat banget. Ini semua salah ayah. Jangan nangis, Ayah. Xiao nggak marah sama Ayah. Xiao, ini semua salah ayah karena nggak bisa nyelamatin kamu. Xiao. Xiao, kalau dulu ayah bisa nyelamatin kamu, Kamu. sekarang pasti sudah jadi gadis dewasa, ya? Sera. Lepesan. Sera ada di dalam.
Jangan dekat-dekat. Sarah. Udah, berantem mulu. Sarah, sebelum ketemu tiga bersaudara itu, ayah pikir kalau ayah berusaha sebaik mungkin ke mereka. Bisa mengobati penyesalan ayah sama kamu. Tapi ayah salah. Sarah, ayah sangat merindukanmu. Kamu, Ayah. wangi banget. Benar-benar kau, Sarah. Kau benar-benar sirku. Ayah. Benar, ayah. Aku sudah pulang. Ah. Sarah, anakku. Seharusnya ayah lebih memperhatikanmu. Ayah. Bukan salah ayah. Kita adalah korban saat itu. Semua itu salahku. Aku tidak bisa ada di sana untukmu. Bangganlah tolong. Banggan. Ayo. Masuk ke dalam. Ini, Serter, duduklah. Lihat betapa besarnya dirimu sekarang. Ayah tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi. Selama bertahun-tahun ini, kau sendirian di luar sana. Pasti kau sangat menderita. Saat kebakaran itu dulu, Acudi Selamatkan Oles et Oranguru. Belio Menyambukan Lukaku. dan membesarkanku, serta mengajariku ilmu bela diri. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah berhenti memikirkan ayah. Aku terus mencarimu selama ini. Yang penting sekarang kau sudah kembali. 3 hari lagi, ayah ada acara jamuan di hotel. Ikutlah dengan ayah. Ayah ingin beritahu semua orang bahwa Seraku akhirnya pulang. Oke. Ya, kamu duduk di sini. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak. Hahaha. Ayah. Rumahmu terlalu tua. Mulai sekarang, tinggal di villa saya, agar aku bisa merawatmu. Baiklah, silakan duduk. Ayah. Kamu duduk saja di sini, aku akan menggantikanmu. Aku akan membuatkanmu sup spesialku. Ayah. Baiklah. Tuan Linden, turunkan perintahnya. Perjamuan kembali 3 hari lagi akan diadakan di Puri Langit. Puri Langit, bukankah itu hadiah untuk Nyonya Seraphina 25 tahun lalu? Setelah kejadian dengan Nyonya Seraphina, kau telah menyerahkannya kepada Queen untuk mengelola, dan tidak mengizinkannya digunakan. Seraphina saya telah kembali. Aku akan mengumumkannya ke seluruh dunia, dan melindunginya dengan baik. Nyonya Seraphina telah kembali, bagus sekali. Ayah. Silakan, coba sedikit. Baiklah. Enak. Luar biasa. Nyonya, menurut investigasi kami, di bankuet ulang tahun ayahmu kemarin, usaha keras 3 saudari itu hilang seketika. 1 bangkrut, yang lain dipecat dari posnya. Kami pikir mereka sudah tamat, tapi setelah bankuet, karir mereka pulih secara ajaib. Aku curiga ada orang di belakangnya. Apa? Kamu tahu siapa di belakangnya? Terus selidiki. Jangan lewatkan informasi yang bisa membahayakan ayahku. Aku tahu 3 itu akan membuat masalah lagi, dan aku harus yang menyelesaikan mereka. Ngomong-ngomong, aku juga menemukan bukti bahwa 20 tahun lalu, orang tua mereka berencana meninggalkan mereka, dan ada bukti video. Apa? Ya cukup, berhenti menangis. Dia hanya anak yang sakit-sakitan. Biarkan dia mati. Ya, takkan ada yang tahu. Jika dia mati, dia mati. Ya api semakin membesar. Lari. Lari, lari. Tuanku. Quinn. Tuanku. Ini hasil tes DNA antara tuanku dan Nyonya Seraphina. Silakan lihat. Tuanku, tidakkah tuanku mau melihatnya? Saat pertama kali aku melihatnya, aku sudah tahu dia adalah darah dagingku. Satu-satunya alasan laporan ini adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa Seraphina Liu adalah putri kandungku, darah daging Arthur Liu. Tuanku, setelah kecelakaan Nyonya Seraphina bertahun-tahun lalu, Tuanku menyetap Puri Langit. selama 25 tahun, tapi dalam 3 hari, semuanya sudah aku atur. Semua keluarga terkemuka di Pelabuhan Permata akan datang memberi penghormatan. Dan semua tamu sudah aku saring, agar tidak ada orang sembarangan yang merusak pesta. Ngomong-ngomong, Tuanku, 3 putri angkat tuanku tahu tuanku sudah kembali, dan menyuruh Panglima Perang terkenal sendiri menghubungi saya. untuk mendapatkan undangan. Saya gagal menangani ini dengan baik. Saya mohon ampun, tuanku. Tuanku, saya akan segera menyuruh orang mengambil undangan itu.
Lepaskan, biarkan saja mereka. Kalau mereka cuma mau bergaul dengan para elit, ya biarkan saja. Tapi kalau mereka masih belum mau belajar, kita tidak perlu menahan diri. Baik, tuanku. Masuk. Tuanku, ani pakaian yang kami siapkan untuk tuanku. Kudengar Yang Mulia sendiri ada di sini hari ini. Kita harus membuat kesan yang baik. Hari ini adalah pesta kepulangan Suaka Empirin. Semua keluarga besar ada di sini untuk para tokoh penting. Biasanya, tempat ini tertutup untuk umum. Tapi karena kalian bertiga dekat dengan panglima perang terkenal, kami bisa buat pengecualian untuk kalian. Laura, kudengar puri langit ini dibangun untuk satu-satunya. Yang Mulia. Yang Mulia telah menyepi selama 25 tahun. Dan puri ini telah ditutup selama 25 tahun. Kalau kita bisa bertemu dengan Yang Mulia, dan membuktikan kasih kita padanya, pasti kita bisa kembali ke puncak. Laura, lihat asai rakyat jelata itu. Dia datang lagi. Hey, Arthur. Kamu tahu kamu berada di mana? Berani-berani kamu mengkel di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Elit seluruh kota dan semua keluarga besar ada di sini untuk aku. Kamu berkolusi dengan orang lain di pesta sebelumnya, dan menipu kami saat waktu genting sudah cukup buruk. Sekarang, di depan semua keluarga besar, kamu masih berani mengeluarkan omong kosong ini? Kali sebelumnya kamu meniru Yang Mulia, sekarang Yang Mulia akan kembali, dan kami tahu muridnya. Kamu sudah merencanakan jalan masuk ke sini, hanya untuk menghancurkan kami bertiga. Kamu terlalu menganggap diri penting. Kamu, aku tidak mau berdebat dengan kamu. Pesta hari ini, untuk Kekaisaran Emas, mengumpulkan semua keluarga besar untuk kembalinya Yang Mulia. Bahkan VIP seperti Tuan Queen juga hadir. Jika kamu membuat masalah di sini, membuat keributan, bahkan sampah seperti Linden, tidak bisa menyelamatkan kamu. Cerdaslah dan minggir. Tuan Queen. Queen? Benar. Tuan Queen adalah satu-satunya murid Yang Mulia, dan manajer tunggal puri langit selama 25 tahun. Bahkan 3 keluarga besar kota puncak harus menunjukkan rasa hormat besar padanya. Lepaskan saja. Tak ada gunanya menjelaskan apapun kepada orang rendah seperti kamu. Tuan Queen tidak mentolerir satu kesalahan pun. Beraninya kau menerobos masuk ke puri langit. Aku menyuruhmu pergi untuk memberimu kesempatan hidup. Jangan berani-beraninya kau tidak tahu berterima kasih. Aku tidak butuh kau mengampuni nyawaku. Soal menerobos masuk, itu tanya saja sendiri pada Queen. Kalau aku tidak hadir di pesta ini, apakah dia berani memulainya? Beraninya kau masih bersikap sombong. Selamat tinggal. Kau. Aduh. Siapa yang memberimu nyali untuk bertindak semena-mena di depan ayahku? Ayah? Jadi, kamu adalah putri kandung, yang mati dalam kebakaran 25 tahun yang lalu. Karena dia mengira kamu sudah mati. Dia menculik kami bertiga. Dia menghancurkan hidup kami. Di permukaan, kamu adalah putri kandungnya. Tapi diam-diam, kamu mungkin juga sudah dibodohi oleh bajingan tua ini. Bahkan jika dia putri kandung Arthur Liu, apa pentingnya? Apa hal yang baik bisa dihasilkan oleh sampah? Sampah. Ya sampah sampai ke intinya. Jaga mulutmu. Arthur Liu, jangan pikir hanya karena kamu kenal Linden yang tidak berguna itu, kamu bisa terus-terusan mengganggu kami. Kamu membuat kekacauan di pesta ini. Apa kamu tidak takut melawan Tuan Agung yang suci? Kamu yang tidak menghormati ayah duluan. Menghancurkanmu itu mudah sekali, apalagi hanya sekadar memukulmu. Pesta hari ini dibuka oleh 100 keluarga besar untuk menyambut Yang Mulia. Karena kalian berdua lalat ini menolak pergi, aku tidak akan menahan diri. Para penjaga. Petakan kaki kedua orang ini. Dan seret mereka keluar. Anakku yang hebat. Siapa kamu ini? Bagaimana kamu tahu teknik barisan utara? Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Apakah dia memang memiliki latar belakang yang luar biasa? Berani-berani kamu mencuri teknik barisan utara? Arthur, putri kamu berani mencuri teknik barisan utara dan mengacaukan pesta. Kamu tidak tahu kamu sudah masuk ke dalam jebakan kami. Oh, benar? Ceritakan. Kalau tidak,
Bagaimana kami bisa tetap berada di atas selama ini? Tidak hanya kami memiliki dukungan yang mulia, kami juga memiliki panglima perang terkenal dari perbatasan utara di pihak kami. Biarkan aku jelaskan. Panglima perang terkenal sudah dalam perjalanan ke pesta. Begitu dia datang, kamu dua akan berada dalam dunia kesakitan. Berharap untuk akhir yang tidak akan pernah datang. Panglima perang terkenal? Panglima perang terkenal adalah jenderal yang dihormati di bawah Nyonya Serafina. Dan Nyonya Serafina sendiri adalah kekuatan yang tak tertandingi yang menaklukkan 18 negara dengan tangan sendiri. Kalau begitu kamu harus tahu bahwa panglima perang terkenal yang kamu hormati begitu tinggi dan tekniknya begitu mahir, hanya bisa bersujud di depan aku dan memuja aku seperti dewa. Kamu hanya omong kosong. Orang biasa yang muncul dari tempat tersembunyi, berani mengeluarkan kata-kata sombong, dan menghina panglima perang terkenal. Aku akan memenggal kepala kamu dan ayah kamu sekarang, sebagai permintaan maaf kepada Nyonya Serafina. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani bergerak? Hormat kepada panglima perang terkenal. Arthur, awalnya kami mau membiarkan kau dan putrimu mati dengan cepat, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Aku ingin lihat kau mencoba. Mason, akhirnya kau datang. Apa yang terjadi di sini? Mason, dia adalah sampah yang menculik kami bertiga 25 tahun yang lalu. Hari ini, dia datang ke sini dengan putri kandungnya untuk membuat masalah. Kami mencoba mengusirnya. Tapi dia memukuli kami habis-habisan. Mason, kau harus membela kami. Kau benar-benar melawan mereka? Benar. Keduanya sangat jahat. Dan mereka berulang kali tidak menghormati Yang Mulia. Bajingan ini bahkan berani mengklaim. Bahkan jika kau berdiri di hadapannya, kau harus tunduk padanya. Dia sangat sombong. Jadi kami mau memberinya pelajaran. Arthur, kau dengar itu? Hanya karena berani menyamar sebagai panglima perang, kau pantas mati seribu kali. Berlutut dan sujud 3 kali kepada semua orang. Sekarang, Mason, bawa pantatmu ke sini. beraninya kau. Beraninya kau memanggil panglima perang dengan seenaknya. Wanita bodoh. Lihatlah putri-putri yang dia besarkan. Diam. Mason, panglima, APA maksudnya ini? Keluar. Mason, panglima perang itu kelihatan sangat marah. Dia benar-benar memukul Laura dan Megan. Tapi apa yang sudah terjadi ya sudah. Sepertinya kita harus biarkan wanita-wanita tak tahu terima kasih ini menyaksikan amarah sang panglima perang. Aku, Mason, bawahanmu, memberi hormat kepada Nyonya Serafina. Aku memberi hormat kepada Nyonya Serafina. Bagaimana mungkin? Nyonya Serafina. Ini tidak mungkin. Apa? Dia ternyata panglima perang tertinggi yang menaklukkan 18 negara sendirian. Nyonya Serafina. Aku tak pernah menyangka putriku akan menjadi Nyonya Serafina dari Kekaisaran Emas. Panglima perang yang termasyur. Apa kau keliru? Itu kan putri Arthur. Masa dia bisa jadi Nyonya Serafina? Keluar. Ayo, duduklah di sini bersama ayah. Kalian bertiga masih ada yang mau dikatakan? Arthur, apa maksudmu ini? Ini adalah kursi yang mulia. Kau dan putrimu bahkan tidak pantas menyentuhnya. Turun kau dari sana. Lihat APA lagi. Kami sudah lama memutuskan hubungan dengan sampah di atas sana. Laki-laki ini benar-benar tak tahu diri. Dia dulu berkomplot dengan Linden untuk menyabotase kami. Dan sekarang, di hadapan 100 keluarga besar. Dia berani menantang otoritas yang mulia. Betul. Rakyat jelata ini sudah gila. Syukurlah kami sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Kalau nanti ada masalah, jangan coba-coba menyalahkan kami bertiga. Orang tua bangka, supaya terhindar dari hukuman kami bertiga. Kau berani duduk di kursi yang mulia. Kau jelas-jelas sudah hidup terlalu enak terlalu lama. Kau mulai menggali kuburanmu sendiri. Rakyat jelata yang tak tahu apa-apa. Tahukah kau kursi ini mewakili otoritas tertinggi atas 28.000 km persegi Kekaisaran Emas? Hanya yang mulia dari Suaka Empirean. Yang kekayaan dan kekuasaannya luar biasa. À tous ces orang yang berdiri di atas semua orang yang boleh duduk di sini. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan seperti itu? Dan bagaimana kau bisa begitu yakin aku bukan orang yang berdiri di atas semua orang lain? Beraninya kau sudah gila. Panglima perang yang terkenal, Anda tidak mengerti. Bangsat ini, dia pikir karena dia kenal Marsekal Linden, dia bisa berbuat semaunya di Pelabuhan Permata.
Dia tidak hanya membuat kami miskin total, tapi sekarang dia bahkan berani menghasut Suaka Empirean. Begitu ya? Kau mungkin punya koneksi dengan Tuan Linden, tapi tidak dengan Tuan Queen. Tuan Queen adalah tangan kanan yang mulia. Apakah kau ingin menyeret kami semua ke bawah? Mason, apa maksudmu? Nyonya Serafina, Seiya Mangormati, Onda Sebage Atazan Seiya. Jadi Seiya Menunjukkan Sedikit Raza Orma. Turunkan wanita bodoh itu dari sana, atau saya tidak akan menahan diri. Dia adalah ayahku. Tidak ada yang lebih penting darinya di dunia ini. Apakah kau, seorang prajurit rendahan, merencanakan pemberontakan? Pesta akan segera dimulai. Kami akhirnya mendapat kesempatan bertemu yang mulia. Dan jika dia Rubertindag Gila Sepertini. Dia akan menyeret kami semua ke bawah. Jangan biarkan satu rakyat jelata merusak segalanya. Saya tahu konsekuensinya dari melanggar perintahmu. Tapi aku, Mason, selalu mengikuti aturanku sendiri. Apa maksudmu? Biar ku katakan, aku sudah bergabung dengan Suaka Empirean. Aku melayani mereka. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. 3 hari lalu, aku mungkin takut padamu, tapi zaman sudah berubah. Aku bersedia memberimu ampun. Tapi Kotoru Melindingi Ayamu Yang Rakia Jolata. Jangan salahkan aku karena kejam. Hahaha, Arthur, putrimu adalah Nyonya Serafina. Terus kenapa? Walaupun dia sekuat itu, apakah dia bisa menandingi kekuatan Suaka Empirean? Hari ini, kau dan putrimu akan mati di sini. Cuma prajurit rendahan dari Suaka Empirean. Berani-beraninya kau pamer di depanku, dan sok-sokan senjata rahasiamu yang sebenarnya. Pasti lebih dari ini. Tebakanmu benar. Pelindungku yang sebenarnya adalah Tuan Queen. Satu-satunya murid yang mulia. Pedang ini sendiri adalah hadiah dari Tuan Queen. Pedang ini adalah yang paling jelek di Suaka Empirean. Dan kau anggap aneh harta. Wanita bodoh. Masih banyak mulut di saat seperti ini. Suaka Empirean itu nomor 1 dalam segala hal. Pedang ini bahkan tidak masuk peringkat. Tapi untuk membunuhmu, ini masih lebih dari cukup. Kau mengkhianati perbatasan utara untuk barang rongsokan ini? Sekarang yang mulia sudah muncul. Kalau aku bisa mendapatkan perhatiannya. Aku, Mason, akan melesat ke Pangkak Kejayan. Aku harus mengikuti Suaka Empirean. Bukan petarung tak berguna sepertimu. Arthur, rencana kecilmu dengan lance, dengan mudah dibongkar oleh Tuan Queen. Dan saat kami bertemu dengan yang mulia, Lance nanti bukan apa-apa lagi. Betul. Lalu kami akan bawa kepala kalian ke Yang Mulia, dan laporkan pemalsuan dan persekongkolan kalian ke Yang Mulia. Dia pasti akan mengembalikan kami bertiga ke puncak. Berhenti bermimpi. Tanpa izinku, kalian bertiga tidak akan dapat apa-apa. Sombong. Ya, teruskan saja. Mari kita lihat apakah mulutmu masih sekeras ini saat kau mati. Serafina, aku memberi kamu dan ayahmu satu kesempatan. Turun dari sana sekarang juga, dan sujud 3 kali kepada semua orang di sini. Lalu aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membuat kematian kalian cepat dan tanpa rasa sakit. Mason, setiap keterampilan yang kau miliki, aku yang mengajarimu. Kau yakin ingin pamer di depan gurumu? Sehebat apapun dirimu, kau hanya bisa mendominasi satu wilayah. Tapi aku telah menguasai teknik pamungkas Suaka Empirean. Membunuhmu akan sangat mudah. Kalau begitu, cobalah. Awas. Hahaha. Kamu bisa rasakan kekuatanmu menghilang? Kamu menjebak aku. Nyonya Serafina, ini bukan yang kamu ajarkan kepada aku? Untuk menang dengan segala cara? Kamu menggali kuburmu sendiri. Aya, Keluar dari sini, sekarang. Jangan khawatir, Sarah, ayahmu ada di sini. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Lucu sekali, Nyonya Serafina. Aku kira kamu seharusnya kuat. Hang 5 perang yang terkenal. Sangat lemah hati. Dia baik? Hari ini, kamu dan putrimu akan mati di sini. Ingat, jangan mencuri anak orang lain di Lambaka. Mencuri? 3 orang, tidak kurang. Kamu merusak perayaan. Hanya akhir untuk kamu adalah mati. Tuan Queen membawa 3 keluarga besar untuk memberikan hadiah kepada Yang Mulia. Aku akan menghabisi kamu sebelum mereka datang, agar kamu tidak menghalanginya. Arthur, Liu Zixia, bersiap untuk mati. Berhenti. Tuan Queen. Mason. Berani sekali kau membunuh seseorang di pesta kepulangan yang mulia. Laura, Tuan Queen sudah datang. Kita harus memberi salam dan menceritakan semua tentang sampah ini. Salam, Tuan Queen. Arthur, tadi si idiot Mason ingin memberimu kematian cepat. Tapi sekarang Tuan Queen sudah datang. Yang menantumu hanyalah kapitasan tanpa akhir. Aku sarankan kau dan putrimu bunuh diri saja sekarang.
Setidaknya kau mati dengan cepat. Yang akan mati, mungkin bukan aku. Kau rakyat jelata. Tuan Quinn. Pasti Tuan sudah dengar belakangan ini, bahwa Arthur ini adalah penculik yang menculik kami 3 bersaudara 25 tahun lalu. S.I. Penculik. Sejak kami putus hubungan dengannya, dia malah berkolusi dengan bawahan yang mulia, sekta ritual terakhir, untuk mengacaukan pesta penobatan kami. Benar, dia tahu yang mulia akan kembali. Jadi dia menyusup ke balai pesta, membawa putrinya ke sini untuk membuat masalah, tidak menghormati otoritas, hanya untuk membuat yang mulia marah, dan menghancurkan masa depan kami bertiga. Kami sudah mencoba berbicara dengannya, tapi dia tidak hanya mengabaikan kami. Dia bahkan melangkah lebih jauh. Dia bahkan dengan berani mengaku sebagai mastermu, dan dia bahkan mengaku sebagai Lord dari Suaka Empyrean. Di bankuet sebelumnya, kami tidak bisa membunuhnya. Kali ini, kami akan menyelesaikan dia. Pastikan dia mati untuk selamanya. Bagus. Kamu 3 saudari telah melakukan pekerjaan yang bagus. Tuan Quinn, itu yang harus kami lakukan. Tuan Quinn, kamu datang pada waktu yang tepat. Silakan minggir sebentar. Kami akan membersihkan kedua orang ini segera. Supaya mereka tidak mengganggu matamu. Membersikin? Hari ini di bankuet ini, yang perlu dibersihkan adalah kamu 3 yang buta. Bodoh. Tuan Quinn, apa maksudmu? Yang mengganggu bankuet adalah Arthur. Dia pantas untuk dihancurkan. Yang mulia, kenapa kamu memukul Chloe? Tuan Quinn, apa maksudmu? Mason. Aku hanya berhubungan dengan kamu karena kamu adalah bawahan Nyonya Serafina. Dan aku berpikir kamu memiliki masa depan yang cerah. Itu satu-satunya alasan. Tapi kamu sama bodohnya. Dari sekarang, kita sudah selesai. Kellier. Hei, Yang Mulia. Bawahanmu, Quinn, memberikan penghormatan, Yang Mulia. Muridmu, Quinn, memberi salam kepada Yang Mulia. Tuanku, 3 keluarga besar Kekaisaran Emas datang dengan 3 hadiah. 3 keluarga besar Kekaisaran Emas mengucapkan selamat atas kembalinya Yang Mulia ke Suaka Empyrean. Keluarga You Kekaisaran Emas mempersembahkan sepasang naga dan Phoenix emas. Keluarga Wang Kekaisaran Emas mempersembahkan patung Giok Dewi Welas Asih. Keluarga He Kekaisaran Emas menghadiahkan harta nasional, 1000 mil sungai dan gunung. Bangkitlah. Tuanku, Laura? Sebenarnya Arthur itu siapa? Mengapa Tuan Quinn dan para kepala 3 keluarga besar memanggilnya Yang Mulia? Mungkinkah dia benar-benar Yang Mulia dari Suaka Empyrean? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. lalu 3 hadiah penobatan itu asli? Dasar tolol buta. Yang Mulia adalah orang dengan status yang begitu mulia, dan kalian menghinanya seperti ini? Tuanku. Mereka yang telah menyinggung tuanku hari ini, bagaimana tuanku ingin menanganinya? Hupiker. Pelajaran beberapa hari lalu akan mengajarkan kalian bertiga sedikit kerendahan hati. Tapi kalian masih belum menyesal. Kalian bahkan bersekongkol dengan panglima perang terkenal untuk mempermalukan putriku. Maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Berkumpul, hancurkan panglima perang terkenal. Siapapun yang berani menyelamatkannya, aku akan pastikan dia hilang dari Kekaisaran Emas tanpa meninggalkan jejak. Ya, Nyonya. Ampunilah saya. Saya tidak pernah bermaksud menyulitkan Nyonya dan putri Nyonya. Ya, aku tahu kau tidak bermaksud begitu. Tapi menggunakan kekuatan Suaka Empyrean untuk menindas yang tak berdaya itu sangat hina. Beijinggan. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa dan diinjak-injak. Cocu ma sens pas. Jadi kau memilih untuk tidak tahu malu, ya? Jangan kira aku takut padamu hanya karena kau disebut-sebut Yang Mulia. Bahkan jika hari ini kubantai semua orang di sini, aku tetap akan menang. Begitu aku membunuhmu, gelar Yang Mulia akan menjadi milikku. Dia mati. Bawa dia pergi dari sini. Laura, tak kusangka Arthur Liu benar-benar adalah Yang Mulia dari Suaka Empyrean. Kita sudah benar-benar melawannya. Apa kita benar-benar tamat? Tidak mungkin. Lagi pula, dia membesarkan kita selama lebih dari 20 tahun. Kalau kita memohon ampun, dia pasti akan memberi kita jalan keluar. Laura, kau yang pergi mohon padanya. Ayo, mohonlah padanya. Jadi, kau adalah tuan legendaris dari Suaka Empyrean? Ya. Kau sembunyikan ini dari kami selama 25 tahun penuh.
Kenapa tidak kau beritahu kami lebih cepat? Kenapa kau mencuri kami? Kau hancurkan keluarga bahagia kami. Dan biar kami hidup susah bersamamu. Tepat saat kami hampir mencapai puncak, kau buat kami buang semuanya. Itu cuma nambah sakit hati. Sudah kukatakan pada kalian sebelumnya, kesuksesan yang kalian bertiga miliki hari ini sepenuhnya berkat aku. Ku bilang aku terjun ke api dan menyelamatkan kalian, dan membesarkan kalian dengan penuh perhatian. Pernahkah kalian percaya satu kata pun? Tidak mungkin. Orang tua kandung kami sangat menyayangi kami. Mana mungkin mereka tigas meninggalkan kami? Jelas-jelas kau. Putrimu sendiri tewas dalam kebakaran itu. Kau tidak tahan melihat orang lain punya anak. Jadi kau bakar rumah sakit itu, dan mencuri kami. Jelas-jelas kau. Kau hancurkan hidup kami. Kalian tidak percaya padaku. Apa gunanya bicara lebih banyak? Kalian bertiga benar-benar percaya orang tua kandung kalian yang disebut-sebut itu tulus menyayangi kalian? Mereka hanya peduli pada harta dan kekuasaan. Maksudmu apa? Bahwa mereka masuk. APA. Hah? Ibu? Hari ini, kami akan buka mata kalian dan biarkan kalian lihat sendiri siapa yang benar-benar meninggalkan kalian, dan siapa yang benar-benar menghargai kalian. Hei, sudahlah, berhenti menangis. Lagi pula mereka cuma anak-anak yang sakit-sakitan. Mari kita bakar saja tempat ini. Ya, kita kan tetap tak mampu bayar pengobatannya. Jadi kalau mereka mati, ya sudah. Waduh, apinya jadi tak terkendali. Lari, lari. Keluarlah dari sini. Jadi orang tua kandung mereka lah yang meninggalkan mereka. Tapi, mereka bertiga malah membantu orang tua kandung yang membuang mereka untuk menyakiti dan menyiksa ayah angkat yang membesarkan mereka hingga sukses. Mereka benar-benar monster. Mereka tak punya hati dan tak tahu terima kasih. Mereka lebih buruk dari binatang. Kalau begitu, katakan ini tidak benar. Video ini palsu kan? Ini semua tidak nyata. Bukan? Benar, semuanya benar. Rumah sakit umum Gerbang Selatan kebakaran. Dan kalian bertiga sedang diicu. Kami tak mampu menyelamatkan kalian. Jadi kami tinggalkan kalian dalam api. Baru belakangan, saat kami lihat berita, kalian semua sudah jadi orang sukses. Jadi kami berpikir untuk mengklaim kalian kembali. Untuk naik tangga sosial lagi. Tapi meski sudah segalanya itu, kalian tak seharusnya merahasiakannya dari kami. Dan menghapus semua kerja keras kami. Kalian bertiga paling-paling cuma biasa-biasa saja. Yang mulialah yang mendukung kalian selama ini, membuat para elit pelabuhan permata menghargai kalian. Dan kalian, bagaimana cara kalian membalasnya? Ayah, tolong. Maafkan kami. Kami sangat salah. Anak-anakku, saat pertama kali aku mengambil kalian, tepat ketika aku meninggalkan segalanya, aku tak pernah membayangkan, hanya berdasarkan kata-kata orang tua kandung kalian, kalian akan berbalik melawanku dengan ketidakpercayaan dan kebencian. Kalian ingin membunuhku. Kalian merencanakan pembunuhanku. Pada akhirnya, aku, sebagai ayah kalian, juga bersalah. Aku gagal membesarkan kalian dengan benar. Kakak, ikatan kita berakhir di sini. Mulai hari ini, kita bukan apa-apa lagi satu sama lain. Ayah. Aku salah. Aku yang tertua telah mengecewakanmu. Arthur. Aku pantas mati. Ayah. Pukul aku. Pukul aku. Ayah. Jangan tinggalkan kami, ayah. Kami ditipu oleh mereka. Makanya kami melakukan hal yang tak termaafkan ini. Ayah, maafkan kami. Beri kami kesempatan lagi. Aku bersumpah. Hanya kaulah ayah yang aku akui. Ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Mulai sekarang, hidup kalian bukan lagi urusanku. Ikatan kita telah terputus. Sepenuhnya dan selamanya. Arthur? Ayah, jangan pergi. Arthur? Mereka yang mencintai kami. Kami buang seperti sampah. Mereka yang tidak mencintai kami. Kami perlakukan seperti harta karun. Pada akhirnya, kami buta. Kami sendiri yang mendatangkan semua ini. Kami adalah orang-orang paling bodoh di dunia.